Ketika Rasulullah sudah mengatakan kata-kata huwallahu ahad, Tuhan itu hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka di dalam benaknya, ya Muhammad, Tuhan kami saja jumlahnya ada 300 masih kurang, apalagi Tuhan kami cuma satu. Makanya kadang-kadang kami heran juga ketika mereka semuanya itu mengucapkan hampir setiap hari surat Al-Ikhlas berkali-kali, begitu ada tulisan lafaz la ilaha illallah tidak setuju. Loh, tidak setuju itu kenapa? Di masjid di depan ya kadang-kadang ada tulisan la ilaha illallah. Loh, kenapa nggak setuju? Padahal itu juga diambil dari Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, lafaz kul huwallahu ahad merupakan jawaban pertanyaan dari orang-orang musyrik yang selama ini mereka semuanya menyembah kepada arca, berhala, patung yang jumlahnya berapa puluh? Lebih kurang 300-an berhala. Jadi ada berhala ketika mereka semuanya mau pergi untuk berdagang, izinnya kepada berhala A. Kalau mau menikahkan anaknya, izinnya kepada berhala B. Ketika mau mungkin menanam sesuatu pepohonan, izin kepada berhala C. Jadi ada seperti perizinan ketika mau melakukan suatu aktivitas tertentu, izinnya kepada berhala-berhala tertentu. Sehingga mereka semuanya meyakini bahwa loh, ya Muhammad, ketika Rasulullah sudah mengatakan kata-kata huwallahu ahad, Tuhan itu hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka di dalam benaknya, ya Muhammad, Tuhan kami saja jumlahnya ada 300 masih kurang, apalagi Tuhan kami cuma satu. Sebelum mereka semuanya bertanya lagi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan jawaban pada ayat yang kedua. Allahus Samad. Allahu As-Samad. Jadi sebelum mereka semuanya menanyakan Tuhan kami jumlahnya banyak 300 atau 360 saja belum komplit, apalagi kalau cuma kamu satu bagaimana? Allah memberikan jawaban Allahus Samad. Allah itu sebagai mubtada, As-Samad sebagai khobarnya. Allah itu adalah As-Samad, sering diterjemahkan adalah tempat bergantung. Ditafsirkan lagi semua makhluk. Dari sisi akar kata bahasa, As-Samad itu sebenarnya maknanya dari kata-kata somada. Somada itu artinya adalah menuju, ya, menuju. Jadi semua apa saja yang ada di dunia ini adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pusatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya adalah makhluk dan Allah sendirian sebagai Khalik. Manusia semuanya bergantung kepada Allah. Tumbuh-tumbuhan bergantung kepada Allah. Semua hewan bergantung kepada Allah. Semua planet yang ada, bumi, matahari, bintang, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga satu tetapi mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala As-Samad. Allahu As-Samad. Sehingga gambaran orang-orang musyrik ketika diajari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitukah Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu tetapi merupakan pusat dari segala yang ada. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan dalam ayat berikutnya lagi ketika ada pertanyaan, nasabnya bagaimana, bapaknya siapa, nanti kalau sudah Tuhan itu dia meninggal dunia, yang melanjutkan tentang kerajaannya siapa,
Sebelum mereka semuanya tanya lagi tentang seperti itu, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Lam tidak, yalid melahirkan, walam dan tidak, yulad dilahirkan. Kalau diri kita ini ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek, terus ke atas. Bawah kita ada laki-laki, anak perempuan, ada cucu, apalagi bawah cucu? Kan terus ada begitu. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala terputus di situ. Lam yalid. Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan sosok siapa saja. Ayat ini membantah, yaitu ada sosok yang bernama Uzair dijadikan sebagai anak Tuhan. Membantah Isa dijadikan sebagai anak Tuhan, memberikan jawaban kepada orang-orang kafir, memberikan jawaban kepada orang-orang musyrik, sekaligus meluruskan pernyataan para ahli kitab yang keliru dengan cukup lafaz di dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid, tidak melahirkan, sehingga Allah tidak punya anak. Walam yulad, demikian pula tidak dilahirkan dari bapak keturunan mana saja. Terhenti di situ Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah gambaran kita. Begitu orang-orang musyrik mempunyai gambaran Tuhan itu seperti patung, mempunyai muka, mempunyai tangan, mempunyai kaki, modelnya demikian, lalu Allah memberikan penguatan. Kalau dia jumlahnya hanya satu, sedangkan dia tempat menuju dari semua makhluk yang ada, dia tidak mempunyai keturunan ke atas, tidak mempunyai keturunan ke bawah, lalu terus kayak apa modelnya? Seperti emas, seperti batu, seperti hewan, seperti matahari, atau seperti cahaya? Langsung dijawab di akhir surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam dan tidak, yakun. Nah ini ya, ada kata-kata yakun, fi'il mudhari, dan tidak ada. Berarti artinya apa? Sekarang sampai kapanpun. Ahadun. Ahadun itu bermakna bisa seseorang, bisa sesuatu pun. Ya, tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun, tidak ada apa saja, lahu bagi Allah, kufuan yang sekufu, yang setara, yang sama, tidak ada. Jadi itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat yang terakhir itu memberikan gambaran jelas kepada pengikut Rasulullah Muhammad SAW, kepada kita semuanya, kita tidak akan menyamakan dari sisi bentuk, warna, jenis, zatnya, macam-macamnya dengan sesuatu yang pernah terlintas dalam pikiran kita maupun pernah kita lihat, karena walam yakullahu kufuwan ahad. Dijelaskan di ayat lain Allah menggunakan kata-kata laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang ada pada diri kita yang pernah kita lihat, yang pernah kita ciptakan, yang pernah kita rasakan, yang menyamai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau begitu seperti apa Allah itu? Ya kita nggak akan bisa mensepertikan. Bentuknya kayak apa? Nggak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah gambaran yang jelas tentang kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah yang tidak bisa terdeteksi oleh diri kita yang lemah ini. Diri kita yang amat sangat dhaif dan kecil ini. Oleh karena itulah, inilah ajaran nilai tauhid yang ada dalam surat Al-Ikhlas, sehingga dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa surat Al-Ikhlas itu sulusul Quran, artinya sepertiga dari Al-Quran.
Al-Quran. Maka dari itu banyak di antara kita setiap hari membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kamu pernah menghatamkan Quran? Pernah. Setiap hari khatam Al-Quran. Padahal cuma baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Artinya sebenarnya apa? Nilai yang ada di dalam Al-Quran itu sepertiganya berbicara tentang akidah yang sudah dijelaskan komplit ada di surat Al-Ikhlas. Oleh karena itulah kenapa di surat Al-Ikhlas ini yang bunyinya, maaf, Qul a'udzu birabbin nas, namanya surat An-Nas. Tabbat yada abi lahabin wa tab, surat Al-Lahab. Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq. Qul huwallahu ahad, surat apa? Al-Ikhlas namanya, nggak ada di situ kata-kata ikhlas, nggak ada. Ya, menjelaskan tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, itulah Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Kita tidak boleh meraba-raba, kita tidak boleh mensepertikan, kita tidak boleh menyamakan, kita tidak boleh memisalkan. Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.